Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nasr, sebab-sebab kemenangan. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu. Yang ketiga adalah dan hendaknya kamu senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, dalam bahasa lain ini adalah al-iltizam asy-syar'i, ya, keharusan untuk menjaga komitmen kita kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab kalau kita di tengah perjuangan ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, tidak menjaga ajaran-ajaran Allah, bermaksiat, maka kemaksiatan itu akan menghalangi diberikannya kemenangan itu oleh Allah kepada kita. Betapa dahsyatnya pengaruh dosa ini dalam menghalangi kemenangan. Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syams itu mengisahkan tentang, ya, orang-orang di kaum soleh, ya, yang kemudian bermaksiat kepada Allah dengan menyembelih onta Nabi Soleh. Karena kemaksiatan itu kemudian Allah menghancurkan mereka. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kemudian Allah membinasakan mereka bidzambihim karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu diratakan dengan tanah. Nah, ini bahayanya, ya, kalau di tengah perjuangan ini para pejuang itu kemudian tidak bisa menjaga komitmennya dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga ketika Allah menceritakan tentang Bani Israel, ya, Bani Israel yang kemudian tidak bisa menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka ditimpakan kehinaan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Mereka ditimpa kehinaan, ya, wa ba'u bighadabin minallah, dan mendapatkan murka Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ditegaskan lagi dalam lanjutan ayat ini, dzalika bima asaw, dan itu karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Karena itu, ya, harus diupayakan agar, ya, para dai, para pejuang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah, menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala, agar tidak bermaksiat, terutama dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil yang bisa dihapus oleh wudu, oleh sholat kita dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu tidak menghalangi, asalkan kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil itu. Tetapi yang kemudian pada akhirnya akan menghalangi kemenangan itu adalah dosa-dosa yang masuk dalam kategori berat. Karena Allah tidak akan memaafkan, mengampuni kalau tidak segera ditaubati. Kemudian faktor berikutnya, sebab berikutnya adalah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Dan janganlah kamu tanazu, berselisih, bertengkar, fatafsalu, lalu kemudian kamu lemah, wa tadhhabu rihukum, dan itu akan menyebabkan kekuatan kamu hilang. Dengan kata lain, ya, soliditas harus senantiasa diwujudkan, dijaga, kebersamaan. Jangan sampai terjadi pertengkaran internal di kalangan para dai, baik karena memperebutkan harta, memperebutkan jabatan, memperebutkan ghanimah, dan apa saja yang kemudian menyebabkan terjadinya tanazu, pertengkaran sesama para dai itu sendiri, maka ini pasti akan mengakibatkan terhalangnya kemenangan itu sendiri.
Jangankan di zaman kita, di zaman ketika mereka para sahabat, ya, di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad SAW yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian mereka berselisih, memperebutkan sesuatu yang terkait dengan ghanimah. Ini bisa menyebabkan kemenangan yang sudah di tangan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 153, ayat 152, ketika Allah menceritakan tentang perang Uhud yang pernah dihadapi oleh Nabi bersama para sahabatnya. Dalam merekam peristiwa ini patut kita renungkan ayat ini. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, dan Allah sudah membenarkan janjinya, ya, kepada kalian, yaitu kaum muslimin dalam perang Uhud. Id tahussunahum biidnihi, ketika kamu bisa membunuh musuh biidnihi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, hingga kemudian apabila kamu fashiltum, ya, lemah, wa tanaza'tum, dan bertengkar, ya, fil amri, dalam urusan ghanimah, wa asaitum, dan kamu bermaksiat, tidak patuh, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kamu melihat apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, yaitu melihat ghanimah, pampasan perang. Nah, perilaku ini, ya, atau sikap atau pertengkaran ini menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengakibatkan minkum man yuridu dunya, di antara kamu ada yang masih menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kamu ada yang menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Artinya kemenangan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat pertengkaran dan akibat menginginkan dunia tadi itu. Ini terjadi terjadi pergeseran orientasi, perubahan orientasi di tengah-tengah perjuangan, dan ini bisa mengakibatkan diambilnya kemenangan yang sudah di tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini menjadi salah satu syarat bagi diberikannya kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihum, jangan bertengkar, ya, jangan bergaduh, berselisih, ya, lalu kemudian itu mengakibatkan kekuatan kamu lenyap, hilang. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kemenangan kepada kita dalam berbagai bentuk perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.